Renungan Harian GKI Anugerah Jumat 22 Oktober 2021. Sebab Dia layak. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau baik dan selalu mengasihi dan memelihara kami. Ketika kami merenungkan kasih dan kebaikan-Mu, biarlah kami dapat mengembalikan semua syukur dan sukacita kami kepadamu karena Engkau layak menerimanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Landasan firman Tuhan hari ini diambil dari Yosua 24 ayat 1-8, ayat 13-14. Ayat emas hari ini, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Yosua 24 ayat 14a. Mengapa Yosua memberi perintah kepada bangsa Israel seperti pada kitab Yosua 24 ayat 14 di atas? Seorang wanita memungut seekor kucing liar yang sekarat di jalan. Ia membawanya ke rumah sakit sehingga nyawa kucing ini terselamatkan. Wanita ini juga membawa kucing itu ke rumah untuk dirawat sampai kucing tadi benar-benar sembuh. Namun, kucing tadi memilih kembali ke kehidupan liarnya. Pada hari kedua setelah kucing itu meninggalkan rumahnya, wanita itu terkejut ketika tiba-tiba menemukan seekor ikan koi besar tergeletak di depan pintu rumahnya. Demikian juga keesokan harinya, ada lagi ikan koi di depan rumahnya. Setelah diamati dengan cermat selama beberapa hari, ternyata kucing liar yang telah diselamatkannya yang menangkap ikan koi di sebuah kolam dan membawanya ke depan pintu rumahnya. Wanita itu sangat tersentuh dengan apa yang dilihatnya karena kucing liar ini tahu berterima kasih dan membalas budi. Akhirnya, wanita ini jatuh cinta kepada kucing ini. Ia membawanya pulang dan memberinya sebuah rumah hangat dan tidak membiarkannya berkeliaran lagi. Jika seekor kucing tahu berterima kasih dan dapat membalas kebaikan seseorang yang telah menyelamatkan hidupnya, bagaimana dengan kita sebagai ciptaannya yang lebih tinggi dan mulia? Di akhir masa hidupnya, Yosua sebagai pemimpin bangsa Israel yang telah membawa bangsa ini menduduki negeri Kanaan, mengadakan perjanjian bersama umatnya di Sikem. Tempat ini mengingatkan mereka akan Abram, bapa leluhur mereka. Disinilah Abram pertama kali menerima panggilan dan janji dari Tuhan. Walaupun tempat ini masih diduduki orang Kanaan, Tuhan berkata kepada Abram, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Kejadian 12 ayat 7. Di sini pertama kalinya Abram mendirikan mezbah bagi Tuhan, satu-satunya Allah yang benar. Di tempat ini pula, Yakub dalam pengembaraannya di Mesopotamia menguduskan seluruh keluarganya dari penyembahan berhala dengan cara membakar semua berhala yang ada dan mendirikan altar bagi Allah. Kejadian 33 ayat 18-20, pasal 35 ayat 1-4. Saat ini, seluruh negeri Kanaan sudah diduduki oleh bangsa Israel seperti yang dijanjikan Tuhan kepada Abram. Yosua berkata, mereka mendapatkan negeri ini tanpa bersusah payah. Kota-kota yang didiami saat ini tidak perlu mereka dirikan terlebih dahulu. Kebun anggur dan zaitun tidak perlu mereka tanami, namun merekalah yang makan hasilnya. Semua yang diterima dan dinikmati oleh bangsa Israel itu merupakan anugerah Tuhan. Bahkan Yosua mengingatkan kembali mujizat dan kebesaran Tuhan yang luar biasa ketika membebaskan nenek moyang mereka dari bangsa Mesir dan bagaimana Tuhan membawa bangsa Israel melewati Laut Teberau. Semua itu pekerjaan tangan Tuhan yang tidak boleh dilupakan oleh bangsa Israel turun-temurun. Bagaimana selayaknya sikap dan balas budi yang harus mereka berikan kepada Tuhan Allah mereka? Sebelum Yosua menutup mata, ia memberikan peringatan dan perjanjian yang penting dengan bangsa Israel. Yosua 24 ayat 14.
Takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Yang dimaksud dengan takut adalah sikap hormat kepada Allah yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi atas mereka. Sedangkan beribadah dalam bahasa Inggris menggunakan kata serve, atau yang artinya melayani atau menghambakan diri. Jadi, kita harus melayani atau menghambakan diri kepada Tuhan. Dia yang harus menjadi Tuhan atas hidup mereka, dan mereka harus tulus, ikhlas, dan setia melayani Dia. Jauhkan Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah. Nenek moyang mereka menyembah Allah lain, termasuk dewa atau dewi bangsa Mesir. Semua itu menjijikan di mata Tuhan. Yosua memperingatkan mereka agar tidak mengikuti cara hidup dan keyakinan nenek moyang mereka, melainkan beribadah kepada Tuhan benar yang telah menyatakan diri kepada Abram, Ishak, dan Yakub sebagai bapa leluhur mereka. Apa yang kita lakukan bagi Allah bukan untuk mendapat berkat-berkat Tuhan, melainkan karena kita telah menerima banyak anugerah, kasih, dan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Jika kucing tahu untuk berterima kasih, bagaimana dengan kita? Ingatlah kembali apa saja keajaiban dan kebesaran yang telah Tuhan lakukan dalam hidupmu. Apakah hal ini membuat Anda ingin memperbaharui kembali komitmen Anda di hadapan Tuhan seperti yang telah dilakukan Yosua kepada bangsa Israel? Daftarkan keajaiban dan kebesaran Allah dalam hidupmu atau keluargamu. Buatlah komitmen pribadi atau bersama keluargamu untuk beribadah atau melayani Dia dengan setia. Sharingkan kebenaran firman yang Anda dapatkan hari ini kepada keluarga dan teman-teman komit Anda.